Di balik kabut hijau yang merunduk di atas kanopi, Amazon menyimpan arsip yang tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan batu, sedimen, dan tulang. Para peneliti menemukan fosil moluska jauh dari laut, seolah arus masa lalu pernah menempuh arah yang lain dan meninggalkan isyarat untuk yang sudi membaca. Setiap lapisan tanah adalah ayat, setiap pecahan gigi, sisik, dan kerangka adalah tafsir tentang dunia yang mendahului hutan rimba. Di sini, arkeologi bertemu mistik, sains menyisir bukti, sementara imaji menautkan makna, bahwa sungai ini pernah menjadi cermin bagi gerak lempeng, kelahiran gunung, dan kepunahan raksasa air. Mari kita buka lembarannya. Amazon, bukan sekadar sungai, melainkan ingatan bumi yang berdenyut. Sebelum hutan menutup segala, sebelum hujan menulis simfoni pada daun, aliran raksasa ini menghadap ke barat. Pada zaman Eosen, daratan luas di Amerika Selatan belum mengenal Andes sebagai dinding langit. Angin membawa uap air tanpa paksa turun, dan padang terbuka merekah seperti halaman kosong dalam kitab geologi. Di tepian sungai purba itu, kehidupan beringsut, rodentia kecil, marsupial pemanjat, dan notoungulata merumput di sela pepohonan yang jarang. Para peneliti membaca isyarat itu dari fosil yang mengandung jejak laut ribuan kilometer dari garis pantai. Pertanyaan yang menyalakan obor penelusuran, kapan dan bagaimana arus berubah? Dalam tafsir mistik, arus yang berlawanan adalah hadar yang menunggu ketetapan berikutnya. Dalam tafsir arkeologi, ia adalah petunjuk tentang benua yang masih mencari keseimbangan. Aliran ke barat bukan kekeliruan, melainkan fase. Bumi sedang menata tulang punggungnya. Setiap butir sedimen adalah kronik, hanyut pelan, lalu terbaring sebagai ayat endapan untuk generasi yang datang. Di antara garis-garis itu, para peneliti membaca, sungai ini pernah menjadi jemaah air yang menempuh kiblat berbeda, sebelum sesuatu yang sangat besar lahir dari perut bumi. Bagi ruang fiksi, adegan ini kita tangkap dengan narasi arkeologis mistik, gerak air sebagai zikir, fosil sebagai tasbih batu. Sementara sains menimbang umur jutaan tahun, batin pembaca merasakan hening yang panjang, tempat makna menetes setetes demi setetes. Pertemuan lempeng adalah doa yang dijawab dengan gemuruh. Di zona subduksi, lempeng Nazca menyelam di bawah Amerika Selatan, dan dari kedalaman itu Andes terangkat, mengubah batas langit, arah angin, dan takdir air. Bangkitnya Andes adalah mihrab batu yang memaksa uap air menurunkan hujan. Namun bagi sungai, ia adalah tabir, sebuah penghalang yang menghentikan perjalanan lama. Air menumpuk di cekungan, mencari celah, dan ketika tak menemukannya, ia mencipta rumah baru, rawa raksasa, danau luas, dan jaringan aliran yang saling menyusup. Dalam laboratorium alam ini, waktu seperti mengental. Sedimen dari gunung muda mengalir turun, menambal cekungan demi cekungan, makhluk air dan darat beradaptasi, menempati relung yang baru lahir dari ketetapan geologi. Arkeologi menamai prosesnya. Mistik membacanya sebagai takdir ruang, dinding yang menahan bukan untuk memenjarakan, melainkan untuk membesarkan rahim ekosistem. Andes, tulang belakang benua, menata ulang silsilah sungai seperti seorang penulis yang merevisi naskah agungnya. Dan dari revisi itulah tercipta panggung untuk keajaiban berikutnya. Lahan basah kolosal yang kelak menyimpan raksasa air dan legenda yang tertindih endapan. Kita menyebutnya sistem Pebas, kerajaan hening di jantung benua. Bayangkan sebuah negeri seluas negara, di mana air, lumpur, dan vegetasi saling menyulam tanpa tepi. Itulah sistem Pebas. Danau-danau raksasa, rawa yang tak berkesudahan, dan sungai yang berkelindan seperti ayat berima. Di kanopi, monyet awal, kapusin dan marmoset purba, melompat di antara pionir pepohonan, di lantai hutan, Sparasodonta berburu, mengintip dari balik semak. Di tepian air, Astrapotherium berendam setengah tubuh, berperilaku bagai kuda Nil namun bertubuh aneh. Sebuah mosaik evolusi yang membingungkan sekaligus memukau. Namun tak ada yang lebih memegang tahta selain para kaiman raksasa. Inilah panggung Purosaurus, rahang raksasa yang dapat meremukan tulang seperti ranting. Di sampingnya, Mourasuchus dengan moncong lebar,
paruh bebek, yang diduga menyaring mangsa kecil dari air yang keruh. Lalu hadir Gnathusuchus, penghancur cangkang, gigi-gigi tumpulnya seperti tasbih batu untuk moluska dan krustasea. Di kolom air yang lebih dalam, leluhur lumba-lumba tawa raksasa, prehistoric river dolphins, meluncur sunyi, menghubungkan rawa dan danau bagaikan utusan dari samudra. Sistem Pebas adalah madrasah adaptasi. Setiap spesies menjadi ayat yang saling menjelaskan. Di sini, sains membangun kronologi, mistik membacanya sebagai ratib kehidupan, bahwa rahasia bumi kerap memerlukan air dan waktu untuk diucapkan. Sebuah tengkorak 1,5 meter bukan sekadar ukuran. Ia adalah ukara yang mengatakan betapa kuat gigitan Purusaurus. Jejak gigi pada tulang mangsa, pola aus, dan perbandingan anatomi menceritakan metode berburu tanpa satu pun kata. Cangkang yang retak memberi kesaksian tentang Gnathusuchus. Sedimen yang berlapis menulis riwayat banjir yang datang berkala. Fosil moluska jauh di pedalaman adalah khotbah mengenai perubahan aliran dan hubungan sementara dengan laut. Para peneliti menata angka, usia, dan lintasan. Namun di antara jeda itu, kita merasakan gaung. Seakan sungai sendiri ingin menyampaikan doa panjang tentang keterhubungan. Bahwa tidak ada makhluk yang berdiri sendiri. Bahkan raksasa air bergantung pada rumput, pada musim, pada endapan yang tak terlihat. Dalam kebijaksanaan arkeologi, setiap lapisan adalah saksi yang jujur. Dalam kebijaksanaan mistik, setiap saksi menunjuk kepada pengatur di balik hukum alam. Batu, tulang, lumpur, 3 serangkai yang menyimpan wahyu geologi. Fosil adalah huruf beku. Ilmuwan mengejanya, dan kita mendengarnya sebagai zikir sunyi dari perut bumi. Di tepi Amazon modern, makna itu masih berdenyut, menunggu siapapun yang sanggup hening. Waktu bergulir, sedimen kian menimbun, dan sistem Pebas perlahan tertutup, berubah peran dari kerajaan rawa menjadi jalur aliran yang mencari keluaran baru. Fenomena stream capture, sungai membajak hulu sungai lain, menjadi dalang yang mengubah peta hidrologi. Di utara benua, contoh modern kanal Casikuyare memperlihatkan bagaimana aliran bisa berbagi nasib antara Orinoco dan Amazon, sebuah sorot lampu bagi masa lalu yang lebih besar dan lebih rumit. Pembajakan arus menggabungkan lanskap yang dulu terpisah, membuka koridor migrasi bagi ikan dan makhluk air, namun juga memutus relung-relung lama yang rapuh. Bagi para raksasa rawa, Purusaurus dan Mourasuchus, perubahan ini bagai pintu takdir tertutup perlahan. Ketika danau lenyap, rawa mengering, dan arus memusat ke timur, sang raksasa kehilangan singgasana. Gnathusuchus bertahan lebih lama. Namun ketika sumber makanannya surut, ia pun mundur dari panggung. Kepunahan dalam sains adalah garis putus. Dalam mistik, ia titik sujud. Pengakuan bahwa setiap kejayaan tertulis bersama tanggal kembali. Dari rahim geologi lahirlah Amazon modern. Sekitar 10,5 juta tahun silam, arusnya kini menuju Atlantik. Sungai menemukan kiblat barunya, sementara fosil menyimpan salinan masa lalu. Ketika arus bersatu dan jalur baru menguat, hutan hujan menutup bab lama dengan kanopi yang tak putus. Badai tropis menulis puisi air di atas daun, dan jutaan spesies berdesak dalam orkestra keanekaragaman. Ikan-ikan berekspansi melalui koridor air yang kini saling terhubung. Spesiasi meningkat, membentang dari sungai kecil hingga arus utama. Di sela itu, manusia datang terakhir, membangun mitologi di atas geologi yang sudah lama bercerita. Namun Amazon tak sekadar panggung, ia guru. Ia mengingatkan bahwa kejayaan adalah sementara, bahwa arah bisa berubah ketika tulang punggung benua menyesuaikan diri. Di laboratorium masa kini, ilmuwan terus memeriksa isotop, morfologi, stratigrafi, sementara para peziarah alam membaca kesunyian di antara angka. 2 cara pandang, 1 kebenaran, sungai ini adalah ingatan yang mengalir. Maka ketika kita menyusuri tepian hari ini, dengarkan gema Pebas di bawah jejak kaki. Di tiap pusaran air, ada bayangan Purusaurus yang tak sepenuhnya pergi. Amazon modern hanyalah kulit terluar dari kitab yang masih menulis dirinya sendiri. Akhirnya, kita memahami
Amazon adalah kitab yang ditulis berjilid-jilid, Eosen, Andes, Pebas, Chapturetstreams, hutan hujan. Ilmu membaca tepinya, imajinasi menafsirkan maknanya, dan hati yang hening merasakan aktor tak terlihat yang menata semuanya. Di bawah arus keruh, fosil tetap berzikir. Di atas kanopi, hujan menutup doa. Kita, pengunjung sesaat, cukup menunduk dan berkata, Subhanal Halik, yang menjadikan sungai sebagai ingatan. Bila kelak kau melihat air yang mengalir ke timur, ingatlah masa ketika ia berjalan ke barat, sebab pada takdir air, kau membaca takdirmu sendiri.